Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara, demikianlah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah menyambut Kristus Sang Penyelamat. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang akan saudara rasakan, serta apa yang akan saudara lakukan terhadap kedatangan tim penyelamat ketika saudara sedang berada di tengah-tengah bencana atau musibah yang saudara alami, di mana saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara. Apa respon saudara? Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara sedang berada di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah musibah, dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri saudara dari musibah dan bencana itu, dan di saat itu saudara melihat kedatangan tim penyelamat yang akan menyelamatkan saudara dari musibah atau bencana yang saudara alami. Apa yang akan saudara lakukan? Apa yang saudara rasakan? Tentu saja saudara akan merasa gembira, saudara akan merasa bersuka cita, saudara akan dipenuhi dengan ungkapan syukur, ya. Kenapa? Karena saudara melihat tim penyelamat datang untuk menyelamatkan saudara. Saudara pasti akan sangat berterima kasih kepada tim penyelamat itu, dan saudara pasti akan memberi diri saudara untuk diselamatkan oleh tim penyelamat itu, sehingga saudara pada akhirnya bisa dilepaskan, dibebaskan, diselamatkan dari bencana atau musibah yang saudara alami tersebut. Nah saudara, bagian firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke Yerusalem yang disambut oleh banyak orang. Nah, sebelum Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, dia menyuruh dua orang muridnya ke sebuah tempat untuk meminjam seekor keledai betina dan anaknya
yang akan digunakan oleh Yesus sebagai sebuah tunggangan untuk Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, rupanya saudara, peristiwa tersebut merupakan sebuah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dicatat dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 tentang kedatangan seorang Mesias yang akan menunggang seekor keledai beban yang muda. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini merupakan sebuah proklamasi dari penggenapan nubuat Nabi Zakaria tersebut, bahwa Yesus Kristuslah Mesias yang dimaksud atau Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus datang dengan menunggang keledai beban yang muda tersebut, orang banyak yang ada di Yerusalem dan sekitarnya menyambutnya dengan penuh antusias. Ada yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan kemudian menyebarkannya di jalan, ya. Mereka menyambut Tuhan Yesus dengan penuh antusias. Mereka menyambut Tuhan Yesus dengan berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Nah, saudara, seruan mereka tersebut rupanya ini adalah sebuah kutipan dari Mazmur 118, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 26, yang merupakan kutipan tentang Mesias yang akan datang. Rupanya orang banyak itu, mereka melihat Yesus, menganggap Yesus ini sebagai Mesias yang akan datang, ya, untuk membawa kelepasan, membawa keselamatan kepada mereka. Itu sebabnya mereka berteriak, berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Nah, saudara, istilah Hosana ini mempunyai arti, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan." Nah, dengan seruan tersebut, saudara, orang banyak ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan berharap Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu akan membawa mereka kepada kelepasan dan keselamatan. Apalagi, ya, di dalam ayat 11 dicatat, mereka mengenal Yesus ini sebagai seorang nabi yang melakukan banyak mujizat. Nah, saudara, berdasarkan bagian firman Tuhan ini, ada dua hal yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang menyambut Kristus Sang Penyelamat. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, kita akan melihat alasan menyambut Kristus Sang Penyelamat. Mengapa orang banyak itu menyambut Yesus sebagai Sang Penyelamat? Mereka menyambut Yesus sebagai Sang Penyelamat karena mereka menganggap bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Apalagi mereka telah melihat, mereka sudah banyak kali mendengar kuasa dan mujizat yang Yesus lakukan. Ya, misalnya dalam konteks dekat dari bagian firman Tuhan ini atau bagian paralelnya yang dicatat dalam ketiga Injil lainnya, kita bisa menemukan ada dua peristiwa mujizat yang terjadi yang dekat dengan peristiwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem ini. Itulah ketika Yesus mencelikan mata orang yang buta, dan di dalam Injil Yohanes kita menemukan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, inilah mujizat yang membuat orang banyak kagum, sehingga mereka percaya dan yakin bahwa Yesus inilah adalah Sang Mesias, adalah anak Daud yang diutus oleh Allah untuk melepaskan mereka, untuk menyelamatkan mereka. Ya, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Penyelamat yang akan membawa mereka kepada kelepasan dan keselamatan. Tetapi saudara, masalahnya adalah Mesias yang dipahami,
Mesias yang diyakini oleh orang banyak itu adalah Mesias yang akan membebaskan dan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka melihat Yesus yang datang dengan menunggangi keledai itu, saudara, sebagai seorang raja, sebagai seorang Mesias yang akan membawa kelepasan, keselamatan bagi orang Israel atas penjajahan Romawi. Mereka menggantungkan harapan, keyakinannya kepada Yesus Kristus, karena dialah menurut mereka yang akan membawa kelepasan, keselamatan bagi orang Israel dari penjajahan Roma dan membangun kembali kerajaan Mesias. Itulah kerajaan yang sama seperti di era Raja Daud dan juga di era Raja Salomo. Dengan kata lain, saudara, orang banyak itu rupanya telah salah. Orang banyak itu telah keliru di dalam memahami kerajaan yang akan didirikan oleh Mesias. Memang Mesias akan datang untuk mendirikan kerajaannya. Tetapi Mesias yang akan datang itu, dia akan mendirikan kerajaannya bukanlah kerajaan yang bersifat politis. Bukanlah kerajaan yang akan memerangi bangsa Romawi dan yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tetapi untuk membebaskan mereka dari penjajahan dan kuasa dosa. Inilah yang tidak dipahami oleh orang banyak itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, tidak heran jika pada akhirnya orang banyak itu menjadi sangat-sangat kecewa kepada Yesus. Karena pada akhirnya mereka mengetahui Yesus datang bukan untuk melepaskan mereka dari penjajahan dan kekuasaan Romawi, tetapi justru Yesus datang untuk melepaskan mereka sebenarnya dari penjajahan dan kuasa dosa. Mereka akhirnya kecewa oleh karena Yesus tidak mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya untuk menghancurkan penjajahan dan kekuasaan Romawi, tetapi justru malah Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Ya. Orang banyak itu pada akhirnya kecewa, pada akhirnya marah kepada Yesus karena ternyata harapan mereka tidak terwujud. Apa yang mereka kehendaki dari kedatangan Kristus Sang Penyelamat itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sebab ternyata Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tetapi untuk membebaskan mereka dari kuasa dosa. Dan karena itulah mereka yang tadinya semula berseru menyambut Yesus dengan seruan Hosana bagi anak Daud, berubah menjadi seruan salibkanlah dia. Saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ternyata orang banyak menyambut Yesus sebagai Sang Penyelamat semata-mata adalah untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi dan membawa mereka untuk kembali berkuasa atas seluruh kerajaan di dunia, sehingga dengan demikian mereka bisa menikmati kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan duniawi. Nah, ketika keyakinan dan harapan mereka ini tidak terpenuhi sama sekali, maka tidak heran sambutan dan pujian mereka kepada Kristus pada akhirnya berubah menjadi sebuah kekecewaan, berubah menjadi sebuah kemarahan, berubah menjadi sebuah penolakan dan penyalipan Kristus. Orang banyak ini kecewa kepada Kristus. Mereka menolak Kristus dan pada akhirnya mereka menyalibkan Kristus. Salibkanlah dia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah
Apa sesungguhnya yang menjadi alasan kita menyambut Yesus dengan penuh antusias? Apa sesungguhnya yang menjadi alasan sehingga kita memuji, meninggikan, dan memuliakan Yesus? Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa sesungguhnya alasan kita sehingga kita berseru, memuji, meninggikan dia sedemikian itu? Apa sesungguhnya alasan yang membuat kita percaya, beriman kepada Yesus Kristus? Aku percaya, aku beriman kepada Kristus. Apa alasannya? Apa sesungguhnya yang menjadi alasan kita sehingga kita mau mengikut Yesus, sehingga kita mau melayani Yesus, memberikan seluruh apa yang ada pada kita untuk mengikut dan melayani Yesus? Apa yang menjadi dasarnya? Apa yang menjadi motivasinya? Apa yang menggerakkannya? Apa yang menjadi alasannya? Apa? Apakah supaya kita bisa bebas dari sakit penyakit? Saya percaya, saya beriman kepada Kristus. Saya menggantungkan harapan saya kepada Kristus supaya saya bebas dari sakit penyakit. Atau apakah supaya kita bebas dari hutang piutang yang melilit kita? Ikut Yesus, hutang piutangmu akan dilunaskan. Seberapa besar hutang piutangmu, ikut Yesus, percaya Yesus pasti akan dilunaskan. Itukah yang menjadi alasan kita mengikut Yesus, beriman kepada Yesus? Atau supaya kita bebas dari kebangkrutan usaha kita? Atau supaya kita bisa bebas dari krisis ekonomi? Atau mungkin supaya kita bisa mendapatkan kekayaan? Ikut Yesus, maka kamu akan diberkati dengan kekayaan yang berlimpah. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Penuh kekayaan, penuh kemuliaan. Itukah yang menjadi alasan kita mengikut Yesus? Kita beriman kepada Yesus supaya kita bisa mendapatkan kekayaan dunia ini? Atau apakah kita mengikut Yesus, beriman kepada Yesus, menaruh pengharapan kita kepada Kristus, supaya kita bisa memperoleh berbagai berkat-berkat jasmani di dalam seluruh kehidupan kita? Atau apakah supaya kita bisa memperoleh keuntungan dalam pekerjaan? Ikut Yesus, maka engkau akan mendapatkan banyak keuntungan dalam pekerjaanmu. Engkau akan dibebaskan dari roh-roh kebangkrutan. Engkau akan dibebaskan dari segala macam hutang piutang perusahaanmu, usahamu, bisnismu, dan juga pekerjaanmu. Itukah yang menjadi alasan kita ikut Yesus, supaya pekerjaan, bisnis, dan usaha kita berjalan lancar dan terus-menerus beroleh keuntungan? Atau apakah kita mengikut Yesus, kita menyambut Yesus, kita beriman kepada Yesus, menggantungkan harapan kita kepada Kristus, supaya kita bisa memperoleh kedudukan, supaya kita bisa memperoleh kekuasaan, supaya kita bisa memperoleh jabatan, supaya kita bisa memperoleh popularitas, supaya kita bisa memperoleh kesehatan, kesuksesan, studi kita diberkati dan berhasil, dan apapun yang kita inginkan. Apakah semua itu yang menjadi alasan kita menyambut Yesus, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, menggantungkan pengharapan kita kepada Kristus, yang membuat kita memuji dan meninggikan Yesus? Apakah semua itu? Jika itu yang menjadi alasan di dalam kita beriman kepada Yesus, mengikut dan melayani Yesus, menggantungkan harapan kita kepada Yesus, maka kita benar-benar telah keliru. Kita telah tersesat di dalam mempercayai, di dalam mengikuti, di dalam melayani, di dalam menyambut dan menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Kita telah keliru ketika kita menaikkan puji-pujian kita kepada Kristus, jika itu semua yang menjadi alasannya.
Kita tidak ada bedanya, saudara, dengan orang banyak yang dicatat dalam teks firman Tuhan ini, yang mengelu-elukan Yesus, yang menyambut Yesus sedemikian antusias, sedemikian luar biasa. Tetapi rupanya hanya supaya kepentingan mereka terpenuhi, hanya supaya bisa menikmati kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan duniawi. Sama kita seperti mereka. Jikalau demikian, saudara, maka jangan heran kita pada akhirnya akan kecewa kepada Yesus. Kita akan menolak Yesus, dan kita pada akhirnya akan meninggalkan Yesus. Saudara, mengapa akhir-akhir ini banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus? Saya melihat di media sosial masif sekali, ya, berita-berita tentang orang-orang yang meninggalkan Yesus. Banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka selama ini hanya ingin menyambut dan mengimani Yesus Sang Penyelamat, yang bukan menyelamatkan mereka dari dosa dan hukuman kekal, tetapi Yesus yang bisa menyelamatkan mereka dari popularitas mereka yang sudah meredup. Yesus yang menyelamatkan usaha dan pekerjaan mereka yang meredup. Yesus yang bisa menyelamatkan mereka dari berbagai kesulitan hidup yang mereka alami, dari kesepian job, dari tidak adanya lagi pekerjaan yang mereka bisa lakukan. Ya, inilah yang membuat mereka pada akhirnya tidak mau lagi mengikut Yesus, karena Kristus Sang Penyelamat itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari itu semua. Mereka hanya menginginkan Yesus Sang Penyelamat. Itulah Yesus yang bisa memberikan mereka popularitas. Yesus yang bisa memberikan berbagai macam keuntungan serta kemuliaan duniawi. Yesus yang membuat mereka bisa kompromi permisif terhadap keinginan daging, terhadap setiap keinginan hawa nafsu, serta kenikmatan dunia ini. Itulah yang mereka inginkan dari Yesus Sang Penyelamat itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus memahami dengan benar apa alasan yang membuat kita menyambut Yesus Sang Penyelamat itu. Apa konsep kita tentang Yesus Sang Penyelamat itu? Kita harus benar-benar memahami dengan benar bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk membebaskan saudara dan saya dari sakit penyakit. Tidak. Memang Dia berkuasa untuk membebaskan saudara dan saya dari sakit penyakit. Tapi tujuan utamanya bukan untuk membebaskan saudara dari sakit penyakit. Bukan. Bukan untuk menyelamatkan kita dari hutang piutang, membebaskan kita dari hutang piutang. Tidak. Dia datang bukan untuk membebaskan kita dari kemiskinan. Dia datang bukan untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita dari kebangkrutan usaha kita. Dia bukan datang untuk membebaskan kita dari krisis ekonomi, dari krisis pekerjaan, dari kebangkrutan yang kita alami. Tidak, Dia tidak datang untuk itu. Atau Kristus, Dia datang ke dunia ini tidak untuk memberikan kepada kita kekayaan. Dia datang bukan untuk memberikan kepada kita keuntungan dalam pekerjaan, bisnis dan usaha kita. Ya, atau untuk memberikan kedudukan, kekuasaan, jabatan, popularitas, kesehatan, kesuksesan, apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi kemegahan dan kenikmatan kemuliaan dunia ini. Tidak, Tuhan Yesus tidak datang untuk itu. Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan ikut Yesus pasti kaya, saudara sedang ditipu. Hutang piutang saudara akan dibebaskan dan seterusnya. Saudara sedang ditipu. Yesus tidak datang untuk itu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai Mesias, utusan Allah, adalah untuk membebaskan saudara dan saya dari sakit penyakit rohani kita. Dia datang sebagai penyelamat untuk membebaskan dan menyelamatkan saudara dan saya dari kebangkrutan rohani kita, dari kemiskinan rohani kita, dari kebutaan rohani kita, dari krisis kerohanian kita, dari kebinasaan kekal akibat dosa-dosa kita, serta dari keterikatan diri kita dengan kuasa iblis yang merusak, menghancurkan, dan membinasakan hidup saudara dan saya.
Tuhan Yesus datang untuk itu. Itu sebabnya di dalam Injil Matius 20 ayat 28 dicatat, Tuhan Yesus datang ke dunia ini semata-mata adalah untuk apa? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah satu-satunya alasan mengapa kita menyambut dan mengimani dan menaruh pengharapan kita kepada Kristus Sang Penyelamat itu, serta menaikkan puji-pujian kita kepadanya. Itulah karena Dia datang untuk menyelamatkan dan membebaskan saudara dan saya dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, dari ikatan kuasa iblis, dari kebinasaan kekal, dan membawa saudara dan saya untuk hidup dalam damai sejahtera serta persekutuan kekal dengan Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, hati-hatilah ya, supaya jangan sampai kita keliru di dalam memahami maksud dan kedatangan Tuhan Yesus Sang Penyelamat itu seperti yang dialami oleh orang banyak ini. Mari kita bertobat dari konsep, ajaran, pemahaman kita yang mungkin keliru selama ini di dalam memahami maksud dan tujuan kedatangan Yesus sebagai Sang Penyelamat. Perhatikanlah dan pahamilah dengan sungguh-sungguh bahwa kedatangan Yesus Sang Penyelamat itu adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kuasa dosa yang membelenggu saudara dan saya. Dari kutuk dosa itulah kebinasaan kekal, serta dari ikatan kuasa iblis. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dari itu semua. Dan juga Dia datang untuk membawa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan hidup dalam persekutuan yang kekal dengan Allah selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sambut kedatangan Yesus Sang Penyelamat itu. Kita sambut Dia oleh karena kita tahu Dia datang untuk menyelamatkan kita dari kuasa dan kutuk dosa serta dari ikatan kuasa iblis, dan yang membawa kita hidup dalam damai sejahtera Allah selama-lamanya. Inilah hal yang pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, alasan menyambut Kristus Sang Penyelamat. Yang kedua, saudara, berbicara tentang cara menyambut Kristus Sang Penyelamat. Bagaimana cara kita menyambut Kristus Sang Penyelamat itu? Nah, di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11 kita bisa melihat ada berbagai macam cara orang banyak itu menyambut Yesus sebagai Sang Penyelamat mereka. Apa saja itu? Pertama, di dalam ayat 8 mereka menyambut Yesus sebagai Sang Penyelamat itu dengan cara menghamparkan pakaian mereka di jalan. Saudara, pada masa itu, bahkan masa-masa jauh sebelumnya, melepaskan pakaian atau melepaskan jubah, kemudian menghamparkannya di hadapan seorang raja, ini adalah sebuah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada otoritasnya dan juga penyerahan diri kepada otoritasnya. Jadi ketika orang banyak itu menghamparkan pakaian mereka, menghamparkan jubah mereka di hadapan Yesus yang mereka lihat sebagai Raja Penyelamat itu, ini merupakan sebuah tindakan simbolik bahwa mereka siap untuk mengikut Yesus. Mereka siap untuk menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada kekuasaan dan otoritas Kristus. Tapi masalahnya, saudara, kesiapan mereka untuk mengikut Yesus, penyerahan diri mereka kepada otoritas Kristus, ini semua semata-mata sebenarnya adalah sebuah kesiapan dan ketundukan untuk melakukan gerakan revolusi, menggulingkan pemerintahan Romawi, dan perjuangan untuk mendirikan kerajaan Israel secara politis. Ya, bukan lagi dipahami sebagai sebuah penyerahan diri, penundukan diri untuk dibebaskan oleh Kristus dari belenggu dosa dan kutuk dosa, sehingga dengan demikian mereka diperdamaikan dengan Allah. Bukan lagi itu maknanya. Cara yang kedua, saudara, yang orang banyak itu lakukan dalam menyambut Yesus adalah berseru kepada Yesus. Ayat 8 dan ayatnya yang ke-9.
Di dalam ayat 8 dan ayat 9 ini kita melihat bagaimana orang banyak itu memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Yohanes 12 ayat 13 yang mencatat kisah yang sama ya dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 ini menyebut daun-daun palem. Ya. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ini sebagai sebuah sambutan yang dipenuhi dengan antusias terhadap kedatangan Yesus yang mereka anggap sebagai Raja Penyelamat itu. Mereka kemudian berseru di hadapan Yesus, Hosana. Istilah Hosana seruan ini merupakan sebuah doa, sebuah harapan, sebuah puji-pujian kepada Kristus, Sang Raja Penyelamat tersebut yang akan datang, yang datang untuk terwujudnya keselamatan, kesejahteraan, serta kemenangan bagi umat Israel. Tetapi sayangnya, doa, harapan, serta puji-pujian yang ditujukan kepada Kristus Sang Penyelamat itu, ini dipahami sebagai sebuah kelepasan, keselamatan yang bersifat politis saja, dan bukan untuk mengalami kelepasan, keselamatan dari dosa dan kutuk dosa. Nah saudara, inilah dua cara yang dilakukan oleh orang banyak itu dalam menyambut Yesus Sang Penyelamat. Caranya bagus, tetapi orientasinya ternyata bukan kepada keselamatan dari dosa dan kutuk dosa, tapi orientasinya adalah untuk keselamatan yang bersifat politis. Ya, cara yang mereka lakukan ini sudah benar, ya, tetapi orientasinya yang keliru. Cara yang mereka lakukan ini memang benar. Itulah menundukkan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus, menggantungkan seluruh pengharapan mereka kepada Kristus, tetapi orientasinya keliru. Orientasinya bukan kepada keselamatan kekal, tetapi orientasinya adalah kepada kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan dunia ini. Nah saudara, dari bagian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Kita bisa melihat di sini cara yang benar di dalam menyambut Kristus Sang Penyelamat itu. Itulah dengan menundukkan hati kita. Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada otoritas Kristus. Dan menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Dengan orientasinya adalah supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita berseru kepada Kristus Sang Penyelamat itu, Hosana, yang merupakan sebuah doa. Harapan, puji-pujian kita kepada Kristus Sang Penyelamat itu, supaya terwujud keselamatan kekal di dalam namanya, dalam seluruh kehidupan kita. Agar supaya kita dilepaskan dari dosa-dosa yang masih membelenggu kita. Agar kita dilepaskan dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Dan agar kerajaan Allah itu hadir dan berotoritas sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kita. Baik secara pribadi, baik dalam kehidupan keluarga kita, baik dalam kehidupan di gereja kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, oleh sebab itu saudara, marilah kita menyambut Kristus Sang Penyelamat itu dengan benar. Seperti apa itu? Itulah dengan menundukkan dan menyerahkan diri kita kepada Kristus. Menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Berseru memohon kepadanya. Sehingga kita dilepaskan dari dosa-dosa yang mungkin masih mengikat dan membelenggu kita. Kita dibebaskan, dilepaskan dari ikatan kuasa-kuasa iblis, dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita diperdamaikan dengan Allah dan hidup dalam damai sejahtera serta persekutuan yang kekal dengan Allah. Inilah cara yang benar di dalam menyambut Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai penyelamat. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini kembali membawa satu pembaharuan dalam kehidupan kita. Mari kita menyambut Kristus dengan benar. Kita menyambut Kristus Sang Penyelamat itu bukan supaya kita mendapatkan apa yang menjadi keinginan-keinginan duniawi kita. Tidak. Biarlah kita menyambut Kristus dengan benar. Kristus Sang Penyelamat itu yang datang untuk membawa keselamatan kekal bagi saudara dan saya.
Kristus Sang Penyelamat itu yang datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada saudara, untuk melepaskan saudara dan saya dari kuasa dan kutuk dosa, dan dari ikatan kuasa setan-setan, serta membawa saudara dan saya untuk hidup dalam damai sejahtera dan persekutuan kekal dengan Tuhan. Cara yang harus kita pahami di dalam menyambut Kristus Sang Penyelamat itu, itulah memberi diri kita kepada Kristus. Percaya dan beriman kepada Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan kebinasan kekal. Yang berkuasa untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah, dan yang berkuasa untuk membawa kita kepada kehidupan kekal. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati saudara, dan sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan Shalom.